Perkenalkan, nama saya Viva Arstala Putri, NPM saya 1942196. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Atika Wulandari, NPM saya 1942010. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devi Catherine, NPM saya 1942009. Halo, nama saya Feni Anita dengan NPM 1942129. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natasha Ang dengan NPM 1942038. Halo semua, perkenalkan, nama saya Ristiana Astuti, NPM saya 1942197. Perkenalkan, nama saya Selvina, NPM saya 1942201. Motivasi aku untuk pencegahan bullying itu sebenarnya adalah menurut aku penting bagi semua orang untuk tahu dampak bullying itu seperti apa. Gerakan anti bullying itu sebenarnya sangat diperlukan karena kita cukup familiar dengan kata bullying tapi kita nggak aware. Kita ngeliat orang dibully tapi kita nggak take action, dan anak-anak yang melihat ini menganggap bahwa bullying itu adalah hal yang wajar di society, sebenarnya itu nggak sama sekali. Jadi melalui Project Pancasila, aku dan teman-temanku bersosialisasi di SD 004, kami ingin menanamkan pola pikir pada anak-anak kalau bullying itu hal yang salah. Dampak dari kata-kata yang kita lontarkan atau mungkin komen yang kita send di sosial media itu bisa berpengaruh secara langsung pada mental seseorang, jatuhnya tuh ke mental illness, baik bagi pelaku maupun bagi korbannya sendiri. Karena itu, anti-bullying ini juga sangat memerlukan peran penting, dukungan juga dari teman sebaya, keluarga, orang tua, dan guru-guru yang ada. Jadi motivasi untuk pencegahan bullying itu sangat banyak. Salah satunya itu adalah pada zaman sekarang banyak sekali anak-anak yang tidak sadar bahwa mereka itu telah melakukan suatu bullying kepada orang lain. Banyak juga bullying seperti yang fisik, yang nampak, ataupun yang bisa jadi juga pada sosial media. Jadi di sini kita akan menjelaskan apakah hal itu baik atau tidak bagi anak tersebut, apakah perlakuan mereka itu termasuk bullying atau enggak. Dan kita juga menjelaskan bahwa sebenarnya bullying itu juga bisa mempengaruhi psikis orang lain. Apalagi anak-anak zaman sekarang itu mereka melakukan hal tapi mereka enggak ngerti itu tuh mereka sebenarnya melakukan bullying atau enggak. Jadi kita akan menjelaskan kepada mereka bagaimana cara menyikapi orang lain, atau juga sebagai mengajarkan mereka bagaimana untuk bersikap baik kepada orang lain agar rasa kemanusiaan itu lebih tumbuh. Bullying. Bullying ialah tindakan di mana satu orang atau lebih mencoba untuk menyakiti atau mengontrol orang lain dengan cara kekerasan. Penyebab bullying itu bermacam-macam. Contohnya saja, penampilan fisik, ras, terlihat lemah, tidak mudah bergaul, bullying ini terbagi dua, dalam bentuk fisik dengan bentuk verbal. Dalam bentuk sosial
cyberbullying. Adapun dampak atau efek dari bullying ialah ketakutan atau stres dan cemas yang luar biasa, menimbulkan pemikiran untuk bunuh diri ataupun melukai diri sendiri. Selanjutnya, menggunakan obat-obat terlarang, prestasi akademik yang menurun, cara mengatasinya dengan cara kita menceritakan pada orang dewasa yang dapat kita percaya. Terus, tingkatkan keberanian dan rasa percaya diri. Selanjutnya, abaikan penindasan dan jauhi. Nah, untuk adik-adik semua, bantu teman-teman yang menjadi korban. Jika menyaksikan perilaku bullying, jangan diam saja dan cobalah untuk memberi dukungan pada korban. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu hate speech? Hate speech adalah ucapan atau penghinaan serta kebencian yang dilakukan melalui tindakan oleh suatu individu ataupun kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, atau penghinaan kepada individu atau kelompok. Nah, penyebar hate speech ini bisa dilakukan oleh beberapa orang tertentu, seperti adanya prasangka buruk terhadap orang atau sekelompok orang, konflik atau kekecewaan terhadap tindakan tertentu, faktor kurangnya kontrol sosial. Selanjutnya, faktor kepentingan masyarakat. Nah, selanjutnya, gimana sih cara mengatasi hate speech itu? Yang pertama, kita tuh harus mengintrospeksi diri kita dulu. Terus, upaya selanjutnya itu penerapan hukum pidana. Selanjutnya, melakukan penegakan tuntas terhadap pelaku. Dan memperketat undang-undang Menurut saya ada beberapa cara untuk mencegah bullying, yaitu salah satunya membangun konsep diri yang baik. Konsep diri di sini maksudnya adalah bagaimana seseorang tersebut menilai dirinya sendiri. Dan untuk membangun konsep diri yang baik diperlukan lingkungan yang baik dan peran orang yang baik pula. Dengan begitu,
konsep diri yang dibangun akan membuahkan hasil yang baik dan orang tersebut bisa menghargai dirinya sendiri maupun orang lain. Jadi di video ini saya akan memberitahu cara memotivasi pencegahan bullying, yang dimana di Indonesia telah banyak sekali kasus-kasus pembulian baik dari usia yang masih kecil hingga usia yang sudah cukup besar. Bagi saya Indonesia masih sangat kurang dalam mengedukasikan dampak negatif pembulian apabila seseorang melakukannya. Nah, orang tua yang masih memiliki anak yang usianya masih di bawah umur dapat menerapkan atau mengedukasikan dampak negatif apabila seseorang melakukan pembulian, seperti memberitahu akan terjadinya kerusakan mental seseorang, seseorang akan merasakan stres hingga depresi, bahkan tindakan-tindakan yang seharusnya tidak dilakukan seperti bunuh diri. Nah, bagi saya itu sudah cukup dalam memotivasi seseorang melakukan pencegahan bullying. Yang ingin saya sampaikan melalui sosialisasi kali ini adalah menanamkan sikap atau perasaan empati dan simpati antar siswa agar mereka tidak saling menyakiti satu sama lain dan tidak melakukan tindakan bullying kepada temannya. Kita berbicara tentang bullying. Di dunia ini yang segede ini, yang seluas ini, pasti kita hidup berdampingan sama orang lain. Dan ya mungkin beberapa kali pasti terjadi perselisihan ya. Cuman ya namanya manusia pasti pernah khilaf, tapi kita pasti pengen selalu jadi lebih baik gitu loh. Salah satunya dengan cara ya yang sering terjadi ya, apalagi sama anak-anak remaja zaman sekarang itu sering banget kita jumpai kasus bullying. Oke, gimana caranya biar kita nggak ngebully orang lain atau kita nggak ngejatuhin orang lain atau nggak nyakitin orang lain? Oke, jadi gini, kita punya dalam kepala kita ini kita punya otak, terus di bawah otak kita punya mulut, terus di bawah mulut kita punya tangan, kita punya alat gerak lainnya, punya kaki dan lain-lain. Jadi sebelum kita ngomong, sebelum kita bergerak, sebelum kita bertindak, ada baiknya kita berpikir dulu baru dikeluarkan omongannya dan dilaksanakan perbuatannya begitu. Jadi kita mikir dulu baru ngomong, baru bertindak, biar gak nyakitin orang lain. Aku mau gak ya digituin? Kalau aku kayak gituin orang lain gimana ya? Jadi gitu. Kalau kita mau diperlakukan baik oleh orang lain, kita harus memperlakukan orang lain secara baik juga. Nah, urusan dia mau berbuat baik sama kita atau enggak, itu urusan mereka, dan yang penting kita udah berbuat baik sama orang lain. Gitu loh. Nah, kita harus setidaknya menjaga perasaan lebih orang lain itu mungkin lebih baik gitu, karena kita tinggal di Indonesia, hidup dengan banyak keanekaragaman, ada budaya, bangsa. Jadi kita tidak boleh memandang secara diskriminan, tapi kita harus memandang secara nasionalisme. Karena pun di Pancasila kita juga sudah dikasih tahu, sedangkan sila pertama itu kita ada 6 agama yang diakui di Indonesia, dan 6 agamanya itu punya cara yang berbeda-beda untuk melakukan ibadahnya. Nah, itu aja bisa rukun, ya kan? Gimana kita ya sama tetangga, masa nggak bisa rukun? Yang sama teman, sama saudara. Kenapa kita juga harus saling mengejek gitu? Sedangkan nilai toleransi itu sangat dijunjung di Indonesia. Kita juga semuanya sama-sama makan nasi, semuanya sama-sama tinggal di sini. Kita bagian dari Bhinneka Tunggal Ika, jadi kita harus sama. Salam Pancasila.